Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada pertemuan yang kedua kali membahas tentang syarah Mandhumah Baiquni oleh Syekhina Hasan Muhammad Al-Mashhad dengan judul At-Taqriratus Saniyah ila Anqal, Muqaddimatun ila Anqal wa maudu'u. Pokok pembahasan dari ilmu mustalah adalah ar-rawi wal marwi min haitsul qabulu warrad. Yang dibahas di dalam ilmu mustalah ini adalah ar-rawi, pembawa hadis. Pembawa hadis itu apakah sudah melengkapi pada kriteria pembawa hadis yang semestinya? Apakah dia jujur? Apakah dia ahli ibadah? Apakah dia cerdas? Apakah sebaliknya dia itu pembohong, atau dia pelupa, atau dia fasik? Kalau seperti yang pertama tadi, kalau melengkapi persyaratan, maka nanti rawinya dinilai sahih. Rawinya dinilai sahih. Kalau nanti rawinya tidak seperti itu, maka akan dinilai dhaif, atau bahkan dinilai pemalsu hadis, penjual hadis palsu. Jadi yang dibahas itu rawi. Dan juga yang dibahas dalam ilmu mustalah ini adalah al-marwi. Al-marwi itu bahasa hadisnya, tulisannya, teksnya. Apakah teks hadis tersebut tidak berlawanan dengan hadis-hadis yang lain? Kalau tidak berlawanan, maka hadis itu dinilai sahih. Seperti teks-teks hadis yang kita temui di Arba'in Nawawi, ya, innamal amalu binniyat, itu tidak ada hadis yang bertentangan. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, tidak ada hadis yang bertentangan. Maka bunyi hadis tersebut dibilang apa? Dinilai apa? Sahih. Tapi jika ada matan hadis bertentangan dengan matan hadis yang lain, maka matan tersebut akan dinilai dhaif. Seperti ada bunyi hadis alhamdulillah. Saya tuliskan ya. Inna fil mali haqqan siwa zakah. Bertentangan dengan laisa fil mali haqqun siwa zakah. Maka dua hadis ini bertentangan. Yang satu mengatakan sesungguhnya di dalam harta ada kewajiban yang harus dibayarkan selain zakat. Yang di bawah mengatakan tidak ada kewajiban yang harus dibayarkan kecuali hanya zakat. Bertentangan kan? Ini semua bunyi hadis. Karena bertentangan itu, kemudian matan hadis itu dinilai dhaif. Loh Pak Ustadz, mau tanya, hadis itu kan dari Nabi. Kenapa kok bisa dibilang dhaif? Masa mengatakan ucapan Nabi Muhammad itu dhaif? Maka dijawab, yang membuat dhaif itu adalah rawinya. Yang membuat bisa begini nih rawi. Yang membuat bisa terjadi pertentangan itu adalah hafalan si rawi, bukan Nabi Muhammadnya. Kalau Nabi Muhammad itu al-insanul kamil, manusia yang sempurna, yang tidak punya cacat. Yang membuat terjadi demikian ini kenapa? Karena
hafalan dari rawi itu. Kalau Nabi Muhammad itu tidak mungkin berbicara A kemudian B, pelin-pelan, mustahil bagi Nabi Muhammad, karena orang pelin-pelan itu menunjukkan tidak punya pendirian atau akalnya lemah, tapi Nabi Muhammad tidak sedemikian. Jadi kembali, yang membuat hadis itu terjadi pertentangan di dalam matanya itu karena apa? Karena kecerdasan rawi. Jadi kalau ada hadis yang sedemikian ini, nanti akan dikategorikan kepada hadis muttarib. Nanti akan ada penjelasannya. Min haitsul qabul warad. Jika matan hadis itu tidak memiliki musuh, tidak memiliki pertentangan, maka qabul. Jika memiliki pertentangan, maka hukumnya mardud, ditolak. Wa faidatuhu ma'rifatu ma yuqbalu wa ma yurad. Faidah mengetahui ilmu mustalah ini, kita akan bisa tahu hadis ini diterima atau ditolak. Sebentar. Menanggapi sebuah informasi, kita tidak boleh menerima begitu saja atau membenarkan apalagi. Kita harus tahu siapa pembawa informasi tersebut. Ya, ada kalanya si pembawa berita itu orangnya jujur, tapi dia membawa bunyi teks atau kalimat atau berita yang salah. Akibatnya kalau kita tidak mengerti kaidah mustalah, maka kita akan menerima segala sesuatu yang datang dari orang yang bertakwa atau dari orang yang gampangane, orang yang berilmu, ya, ustadz atau yang lain. Lah ini bahaya nanti. Terkadang orang yang punya ilmu pun dia tidak membidangi kepada yang dibawa. Sehingga audien menganggap bahwa setiap yang dibawakan oleh seorang yang berilmu semuanya benar. Padahal tidak demikian. Karena masing-masing orang punya ilmu itu membidangi bidangnya masing-masing. Ada muhaddisin, ada fuqaha, ada mutasawwif, orang ahli sufi, dan profesi masing-masing ulama. Kalau ulama fikih, orangnya berilmu, tapi dia bukan bidang hadis. Kemungkinan yang dibawa oleh ulama fikih, fuqaha ini bisa saja hadis palsu atau hadis yang sangat lemah. Demikian juga yang dibawa oleh ulama tafsir, karena dia bukan bidang hadis. Maka kemungkinan di dalam kitab tafsirnya ada cerita-cerita Israiliyat atau cerita-cerita palsu. Juga ulama-ulama sufi, bidangnya beliau ini adalah bidangnya masing-masing, bukan bidang hadis. Maka kemungkinan yang dibawa oleh beliau ini adalah hadis palsu atau cerita tidak berdasar atau cerita di pasar atau cerita orang yang ngarang-ngarang. Bisa saja kan dibawa oleh mereka. Tapi beda dengan muhaddisin. Kalau muhaddis ini memang bidangnya, dia akan menyeleksi setiap maklumat, cerita atau apalagi hadis untuk tidak serta-merta disampaikan kepada masyarakat. Jadi makanya muhaddisin itu tugasnya berat. Mereka-mereka ini bertugas untuk memilah-milah berita dan juga mencari tahu siapa pembawa berita tersebut. Bagaimana keadaan orang yang membawa berita tersebut? Apakah dia itu fiqh? Fiqh itu meliputi kecerdasan dan ketakwaan. Orang itu cerdas. Tidak semua orang cerdas bisa terima. Kemungkinan dia fasik. Maka harus ada syarat yang kedua. Orang itu ahli ibadah. Kemudian orang itu bisa membawa diri,
Tidak setiap orang yang ahli ibadah bisa membawa diri. Artinya bisa saja orang yang beribadah kuat tapi dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas menurut ukuran dia. Ya, seperti ngerokok, seperti cara berpakaian yang tidak tepat untuk dia. Kalau untuk orang yang lain cara berpakaian seperti itu biasa, tapi untuk orang yang membawa ilmu, pakaiannya harus sesuai dengan orang yang membawa ilmu. Jangan seperti kamu santri, kemudian kamu memakai pakaian yang seperti anak-anak anak-anak luaran. Jadi seperti celana 3/4, seperti sepeda motor diprotolin ya, atau nanti kaosnya bertuliskan di belakangnya kata mak gue paling ganteng sedunia. Hah? Itu dosa nggak? Nggak dosa. Tapi untuk ukuran kamu yang nggak pantas karena kamu membawa ilmu. Demikian juga ulama pembawa hadis. Karena yang dibawa itu adalah ilmu hadis, dia harus berhati-hati. Lebih ekstra daripada ulama-ulama yang lain. Karena dia membawa Nabi Muhammad. Di dalam dirinya itu Nabi Muhammad. Qala Nabi SAW kada wa kada, qala Nabi SAW kada wa kada. Kan harus ekstra hati-hati. Nah, oleh karena itu muhaddisin itu yang dibahas bukan hanya bunyi hadis saja, tapi pembawa hadis itu. Kalau sudah kita meneliti pembawa hadis, ya muhaddisin meneliti perawi hadis, sudah orangnya tepat, orangnya cerdas, orangnya ahli ibadah, dan orangnya bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Yang kedua, yang menjadi hafalan dia, yang disampaikan kepada audien mereka. Apakah hadis itu yang dibawa itu ataukah bukan hadis? Terkadang ada kalimat yang indah sehingga orang-orang mengatakan itu adalah hadis, ternyata bukan hadis. Seperti al-ma'idatu baitud da'. Perut itu adalah rumah daripada sakit. Perut ini sumbernya sakit. Bagus kan? Kalimat itu bagus kan? Penuh hikmah kan? Itu dikira sama orang-orang hadis Nabi. Padahal itu kalimat dari Haris Al-Kaladi, dokter pada zaman jahiliyah dulu. Kemudian ada lagi kalimat-kalimat yang indah. Contohnya ahbib habibaka haunamma asa ayakuna baghidaka yaumamma. Kalau senang sama seseorang sedang-sedang saja, jangan berlebihan karena kemungkinan dia suatu saat akan menjadi musuh. Wa baghidaka haunamma asa ayakuna habibaka yaumamma. Demikian juga sebaliknya, kalau membenci sama orang hendaknya sedang-sedang saja. Karena kemungkinan kalau sudah benci nanti jadi kakak ipar. Hah? Jadi saudara, artinya malu dong. Maka sedang-sedang saja. Ini kalimat indah. Sehingga dari indahnya dikatakan hadis Nabi SAW. Padahal bukan. Ini ucapan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah ini. Jadi di samping membahas kepada rawi, bagaimana sifat akhlaknya, tingkahnya, juga yang dibahas adalah bunyi hadis yang dibawa kalimat tersebut. Nah ini kembali kepada wa maudhu'u ar-rawi wal marwi wa faidatu ma'rifatu ma yuqbalu wa ma yurad. Kalau sudah kita bisa menguasai pada ilmu mustalah ini, kita akan bisa mengetahui oh hadis ini diterima atau oh hadis ini ditolak. Wa arada bil aksar ma yashmal anwa'. Yang dimaksud dengan wadhi min aqsamil hadis iddah. Kan di atas disebutkan ada 34. Sedangkan pembagian hadis itu ada 3. Sahih, hasan, dan dhaif. Kenapa bisa menjadi 34? Maka dijawab wa arada bil aksam, yang dimaksud dengan aksam yang 3 ma yashmalul anwa,
sekaligus mencakup dengan macam-macamnya. Hadis sahih nanti memiliki macam lidzati dan lighairihi. Ya. Nanti Hasan memiliki dua macam, lidzati dan lighairihi. Dhaif memiliki macam banyak. Itu nanti dari berbagai macam bagian jumlahnya akan menjadi 34 bagian. Paham ya? Jadi kan ada 3 ya. Masing-masing dari 3 memiliki anak buah. Nanti total daripada anak buah ini ada berapa? 34. Lanjut. Li'anna aqsamal hadis, karena pembagian hadis mahsuratun hanya tertentu fi salasati, di dalam 3. Wa wajhul hasri annal hadis, bagaimana hanya 3? Kenapa bisa hanya 3? Annal hadis imma ayyastamila min awsafil qabul, ada kalanya mencakup kepada sifat-sifat unggul, ala-alaha, unggul yang tertinggi, maka nanti bernama fas-sahih, sahih. Au ala adnaha, atau sifat unggul yang lebih rendahan lagi, maka akan bernama fal hasan. Au lam yastamil alaihima, atau tidak mencakup kepada yang tertinggi atau yang agak rendahan, maka bernama fad dhaif. Jadi gini, sifat-sifat pembawa hadis itu ada yang berkelas paling tinggi, yang kedua yang berkelas lebih rendah, yang ketiga yang di bawah. Kalau yang paling tinggi itu nanti dikategorikan sahih, yang di tengah dikategorikan hasan, yang di bawah atau tidak melengkapi persyaratan maka akan dikatakan dhaif. Oke, jelas? Makin banyak sifat sahih yang tidak terpenuhi, maka kualitas dhaifnya makin parah dan makin parah. Apa itu persyaratannya Pak Ustadz? Ada 5. Yang pertama, ittisal sanad. Kedua, rawinya harus dhabit. Dhabit itu kecerdasan di atas rata-rata. Begitu diinginkan langsung bisa mengeluarkan hafalannya. Yang ketiga, orangnya harus adil. Adil itu dia itu bertakwa, plus dia itu bisa membawa diri, tidak menempatkan diri di tempat-tempat orang yang tidak semestinya. Keempat, syaratnya di dalam hadis tersebut tidak terjadi syudzuz. Syudzuz itu apa? Berlawanan dengan bunyi yang lain. Yang kelima, tidak boleh ada illah. Apa illah itu? Illah itu adalah penyakit hadis yang samar sekali, yang tidak bisa diketahui oleh setiap muhaddisin kecuali oleh pakar, kecuali orang yang betul-betul mengerti bidang hadis. Nah, 5 syarat ini harus terpenuhi. 5 syarat ini harus terpenuhi. Kalau 5 syarat itu terpenuhi, nanti akan berperingkat yang paling tinggi. Apa itu? Sahih. Kemudian ada yang lebih rendah. Yang lebih rendah itu terletak kepada apa? Hafalan. Terletak kepada hafalan rawi. Jadi seseorang itu ada yang jenius. Jadi ada seorang yang kalau dia ngapalkan susah hilangnya. Ketika disuruh baca langsung set, ada orang salah langsung bisa nyalain. Ada orang yang agak loading sedikit, hafalannya hebat, bagus, tapi dia kalau mau baca itu kalau agak ada kekeliruan dia masih loading, habis itu meneruskan. Ada yang lebih lemot lagi. Jadi ada yang paling tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Yang paling tinggi namanya sahih, yang rendahan sedikit namanya hasan, yang di bawah lagi namanya dhaif. Bagaimana keterangan saya memahamkan? Paham ya?
Alhamdulillah. Siapa yang mau tanya? Paham? Ya, yang keras. Agak dari pembahasan. Apa ya? Iya. Apa yang menjadi pertanyaan di menakal fakir itu? Mungkin karena miliknya Imam Fakir itu. Kenapa itu ahli hadis mereka lebih kayak dihormati, dibanggakan, diagungkan gitu daripada ahli Quran? Apa namanya? Ini termasuk dari faidah daripada muhaddisin. Muhaddisin itu lebih, katanya menurut kamu ya, lebih terhormat daripada ulama-ulama yang lain. Karena beliau ini selalu berdekatan sama Rasulullah. Jadi Allah Ta'ala tidak membiarkan dia di tempat yang wajar, tapi akan ditempatkan di tempat yang lebih tinggi. Sebabnya dia sedikit-sedikit qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikit lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar radhiyallahu anhu, wa Aisyah radhiyallahu anha. Isinya doa, 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 doa. Akhirnya karena berkah dari salawatnya, berkah dari taraddinya, Allah Ta'ala mengangkat dia. Kalau ulama-ulama yang lain kan qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan terus membahas wa gadzalika idza kana wa idza kana wa idza kana, kan sudah tidak ada salawatannya. Ada radhiyallahu ta'alanya ada, tapi kan tidak sebanyak yang terdapat di dalam hadis. Maka dari banyaknya zikir mereka, di samping konsentrasi tentang matan hadis dan perjuangan mereka demi menyelamatkan orang-orang. Kenapa Pak Ustadz? Lu hadis itu digodok dulu di dapur, setelah itu baru disajikan keluar. Lah dia kan harus mati-matian itu, menggodok hadis itu, meneliti hadis itu dengan sedemikian rupa agar jangan sampai hadis palsu dianggap benar hadis, jangan sampai terjadi. Atau ada hadis dhaif dibilang sahih, atau ada hadis hasan dibilang sahih, jangan sampai. Begitu gigih perjuangan mereka. Mereka itu cari hadis jauh-jauh dari Surabaya umpamanya ya. Ini bukan di Indonesia karena sudah terputus masa periwatan hadis. Itu dari satu tempat karena menginginkan hadis, dan hadis itu ada di sono, didatangin tuh. Ada seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah dari Madinatul Munawwarah mau bertanya tentang hadis madzalim. Yang tahu hadis itu namanya sahabat Abdullah bin Unais. Di mana rumahnya? Di Mesir. Datang dari Madinah menuju ke Mesir untuk menanyakan hadis madzalim, hanya satu hadis. Setelah ketemu, kemudian bertanya, "Kaif halak?" Bagaimana hadis madzalim itu? Oh gini, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dapat informasi langsung pulang. Tidak menginap di rumahnya, dipersilakan makan dulu, tidak langsung pulang. Hanya satu hadis tok. Jadi perjuangan muhaddis ini itu betul-betul berat, karena nanti dari ilmu yang didapatkan itu akan digodok menjadi madhab. Madhab itu dari mana kalau tidak dari hadis? Betul? Nah itu, makanya Allah Ta'ala mengistimewakan muhaddisin itu baik di mata Allah dan juga di mata manusia, diistimewakan. Terus membawa diri dari pakaiannya, dari cara bicaranya, dari kendaraannya, dari apapun, selalu tampil menawan. Kenapa? Karena dia bersama Nabi. Di dadanya itu hadis Nabi. Jadi harus selalu bagus pakaiannya, tata keramanya, kendaraannya, rumahnya, dan seterusnya. Paham keterangan saya? Lanjut ya. Wa kullu wahidin min hadhil aqsam, dan setiap macam-macam dari pembagian yang ini ata ayati fin nazmi wa hadda, akan datang bersamaan dengan definisinya.
Yang nanti hadis hasan datang sama definisinya. Hadis mutarib datang bersama dengan definisinya. Hadis mu'allaq datang dengan definisinya. Wahdahu ay ma haddi wa ta'rifihi. Atau tidak dengan definisi tapi dengan mendatangkan contoh. Contohnya apa? Mu'an'anun ka'an sa'idin an karam. Itu tidak ada definisi, tapi mendatangkan contoh. Masuk kepada pembahasan al-hadisus sahih. Awal was sahih wa huwa mattasal. Belum bel? Belum. Awal was sahih wa huwa mattasal. Isnadu wa lam yushadda aw yu'al. Kita baca hadisnya, mandumanya. Pertama kali dari yang 34 itu adalah hadis sahih. Wa huwa ma hadis ittasala yang nyambung. Isnadu apa itu sanadnya? Walam yasyudza dan tidak terjadi syudzuz. Au yu'al atau terjadi ilah. Yarwihi adlun diriwayatkan oleh orang yang punya sifat adalah. Dhabitun yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. An mithli dari orang yang sama. Jadi turun temurun. Al haditsus sahih awal wa ay awal aksam as-sahih lidzati. Jadi yang didefinisikan ini adalah sahih yang lidzatihi. Sebabnya kenapa Pak Ustaz? Karena ada hadis sahih li ghairihi. Nah, biar nggak campur, maka dikasih apa? Lidzati. Kenapa? Karena ada hadis sahih yang lain lagi, namanya li ghairihi. Nah, itu jangan sampai dipahami seperti itu. Maka dijelaskan as-sahih lidzati al-mujma' ala sihhatihi indahum, yang disepakati kesahihannya. Wa huwa ay as-sahihul madhkur ma ay matan hadis ittasala sanuduhu, yang bersambung sanadnya. Ay isnadu dzalikal matan, sanad matan tersebut. Bi ayyakuna qad rawahu kullun min rijalihi an syaikhihi. Masing-masing dari rawi menerima dari gurunya. Umpama Imam Bukhari menerima dari gurunya namanya Gundar, haddatsana Gundar. Apa itu maksud daripada haddatsana? Saya menerima dari Gundar. Gundar menerima dari fulan. Fulan menerima dari fulan. Fulan menerima dari sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah menerima dari Nabi SAW. Nah, ini nama ittisal. Jadi makna ittisal itu adalah si rawi harus hidup di masa gurunya. Harus hidup di masa gurunya. Bi ayyakuna qad rawahu kullum min rijali an syaikhihi min awwali sanad ila akhirih. Kalau harus bersambung maka dikecualikan al-mursal. Apa itu mursal Pak Ustaz? Dengerin. Mursal itu hadisnya tabi'in. Dia langsung menyampaikannya kepada Rasulullah. Jadi tabi'in kan nggak nututi Rasulullah. Tapi dia mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dia bercerita kana fima unzila kada wa kada. Termasuk dulu ayat yang turun adalah ayat yang begini. Dari mana dia? Dari guru. Gurunya dibuang. Nah, berarti tidak mutasil. Kan tidak mungkin tabi'in menerima dari Nabi. Kan tidak mungkin tabi'in bercerita tentang masa Nabi. Mestinya melewati guru. Dan gurunya dibuang. Ini namanya hadis
sal, berarti tidak nyambung. Wal munqati' wal mu'dal wal mu'allaq dan hadis mu'allaq as-sadir mimman lam yashtarit as-sihah. Jadi mu'allaq yang keluar dari ulama yang tidak mensyaratkan sahih. Nanti diterangkan di pelajaran di tempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah.